Upaya merampok juga cara pembodohan terhadap bangsa Nusantara adalah kejahatan terbesar Belanda terhadap Indonesia. Penulis Swedia Julie Lina dalam bukunya berpendapat bahwa sejarah Indonesia bukanlah sejarah asli karena sudah dibengkokkan atau dikaburkan oleh Belanda. Ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. Yang pertama, kaburkan sejarahnya. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya. Katakan bahwa leluhur mereka itu bodoh dan primitif. Sejarah ini ditulis oleh subjektivitas sang penguasa. Saat mereka pergi, catatan sejarah yang sudah terlanjur tertulis seolah menjadi mutlak benarnya dan haram untuk direvisi. Target korbannya adalah generasi yang akan datang yang buta siapa leluhurnya. Termasuk siapapun yang masih mengamini dan percaya propaganda ini adalah ikut berperang melemahkan mentaliti generasi akan datang. Coba berpikir kritis, jernih, dan logis, karena sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis. Jika benar, situs-situs di Nusantara berdasarkan pada ajaran yang terlahir di India, Hindu atau Buddha. Lalu kapan dan siapa, misionaris, atau pendakwa, atau biksu, atau miku, atau orang suci, bukan pedagang 2 ajaran yang terlahir di India masa pra-Islam yang datang ke Nusantara? Yang jelas tidak ada jawabannya, karena memang tidak ada. Ini propaganda penjajah yang ingin menghilangkan jati diri kita untuk menjajah. Dengan usaha mengindianisasi Nusantara, dengan tokoh utama penyebar propaganda ini adalah Kodes, yang diamini dipakai para sejarawan untuk sebagai referensi utama yang tanpa perlu dikaji. Pahami ini adalah bohong. Jalan Anyar Panarukan sepanjang 1000 km ini dibangun oleh Daendels, orang Belanda. Tentang Daendels, ternyata ada 2 nama Daendels yang berbeda, yaitu Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36, menjabat selama 3 tahun, yaitu pada tahun 1808 sampai 1811, dan Ade Daendels, asisten residen di wilayah Ambal Kebumen pada 1938 atau 3 dekade setelah Herman Willem Daendels. Di sekitar Menara Mercusuar Anyar, Desa Tambakan Ayam, Serang, Banten, terdapat tapal yang menandai titik awal pembangunan Jalan Anyar Panarukan. Tertulis 0 km Anyar Panarukan tahun 1806 AKL. Daendels baru mendarat di Anyar pada 5 Januari 1808. Jadi bukan dia yang menandai dan membuat jalan itu. Herman Willem Daendels menjabat pada tahun 1808 sampai 1811. Mustahil dalam waktu 3 tahun membangun jalan, dan dari Anyar ke Batavia, Daendels menempuh perjalanan selama 4 hari. Hal ini membuktikan bahwa jalan dari Anyar, Cilegon, Serang, Tangerang, Batavia sudah ada sebelumnya. Lalu siapa yang menulis dan mempublikasikan catatan sejarah bohong ini? Nama jalan pantai selatan Jawa kerap disebut dengan nama Jalan Daendels, hanya karena jalur tersebut melewati wilayah Ambal yang kala itu dipimpin oleh Ade Daendels. Jaraknya hanya 130 km, menghubungkan kota Bantul di daerah istimewa Yogyakarta dengan Purworejo, Kebumen, dan Cilacap di Jawa Tengah. Jalan pesisir selatan tersebut sudah ada jauh sebelum orang Belanda tiba. Jalan Daendels Selatan merupakan jalur kuno yang telah ada jauh dari abad ke-14. Ini merupakan jalur upeti kerajaan di Jawa yang menghubungkan antara Kerajaan Kediri, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pajang,
Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, hingga ke Demak di utara. Pada masa Kerajaan Jawa, pada abad ke-14, banyak kerajaan memanfaatkan jalan pesisir pantai selatan Jawa ini sebagai jalur penghubung. Salah satunya adalah Kerajaan Mataram Islam pada era Sultan Agung, yaitu pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Tercatat dalam sejarah Keraton Surakarta dan Yogyakarta pada tahun 1769 sampai dengan 1874. Kerajaan Mataram Islam menyebut wilayah ini dengan nama Urut Sewu, satu dari 8 wilayah bagian negara agung yang merupakan daerah-daerah pungutan pajak di luar pusat pemerintahan keraton. Sebelumnya, jalan ini bernama Jalur Diponegoro. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya pernah bergerilya di ruas jalan ini, tepatnya di wilayah Karisidenan Bagelan, dalam Perang Jawa melawan Belanda yang berlangsung sejak tahun 1825 hingga 1830. Diponegoro memilih jalur ini sebagai rute gerilyanya yang telah digunakan oleh leluhurnya ketika berperang, yaitu Amangkurat I pernah menggunakan jalur ini untuk lari dari kejaran pasukan Raden Trunojoyo yang memberontak Kesultanan Mataram. Perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan kolonialisme Belanda berakhir setelah pada tahun 1827. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal de Kock menangkap Pangeran Diponegoro di Magelang pada 28 Maret 1930. Kemudian diasingkan ke Manado dan wafat di Bandar Rotterdam pada 8 Januari tahun 1955. Pasca Perang Jawa, pemerintahan kolonial menjalankan politik untuk menghapus pengaruh dan citra Diponegoro di kalangan pribumi. Tujuan politik ini untuk melemahkan semangat pengikut Diponegoro yang masih bergerilya dan kedudukannya terpecah. Pada tahun 1838, Ade Dendeles menggunakan kesempatan ini untuk mengganti nama Jalan Diponegoro dan mengubahnya jalan kuno penghubung kerajaan Jawa ini dengan namanya, dan jadilah Jalan Dendeles di selatan Jawa. Adalah bohong, Jalan Anyer Panarukan sepanjang 1000 km dibangun oleh Dendeles orang Belanda. Nenek moyang dan leluhur kita sudah membuatnya terlebih dahulu sebelum mereka datang. Ini lebih penting, sebelum tahun 78 Masehi sudah ada peradaban maju di Nusantara. Cara menghitung awal tahun Saka di Prasasti yang mengkonversi ke Masehi dihitung mulai 78 Masehi. Itulah yang menjadikan sejarah kita hilang atau sengaja dihilangkan.